Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktikkan cara entry data numerik dan kategorik pada aplikasi SPS. Saya sudah menyiapkan data yang akan di-entry pada kolom Excel. Di sini saya sedikit jelaskan tentang entry data. Jadi entry data dalam SPSS atau Statistical Package for the Social Science adalah proses memasukkan data mentah ke dalam sistem SPSS agar dapat dianalisis secara statistik. Nah, ini adalah datanya. Kemudian, terdapat beberapa jenis data dalam SP. Yang pertama, data nominal adalah data kategorik yang tidak memiliki urutan atau tingkatan antar kategori. Data ini hanya berfungsi sebagai pembeda antar kelompok. Misalnya di sini, pada contoh ya, itu jenis kelamin. Status, merokok. Lanjut yang kedua, data ordinal adalah data kategorik yang memiliki urutan atau tingkatan. Namun jarak antar kategori tidak dapat diukur secara pasti. Contohnya adalah tingkat pendidikan. Seperti ini pada data yang sudah saya siapkan. Ketiga data scale adalah data numerik yang dapat diukur dan memiliki nilai, serta jarak yang pasti antar angka. Dalam SPSS, jenis ini mencakup skala interval dan rasio. Contohnya, umur, tekanan, darah. Namun selain ini bisa juga data berupa tinggi badan, berat badan, dan skor ujian. Dalam melakukan entry data, kita harus mengetahui prinsip dalam entry data, yaitu konsistensi. Gunakan kode data yang konsisten untuk data kategorik, misal, selalu gunakan 1 untuk laki-laki. Keakuratan. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data asli untuk menghindari kesalahan analisis. Dokumentasi. Gunakan label dan value label agar data mudah dipahami orang lain dan dapat ditelusuri kembali. Pada data yang akan kita input ini, saya juga sudah membuat kode untuk membedakan kategori di beberapa variabel. Di sini ada 3 variabel, yaitu jenis kelamin, status merokok, dan pendidikan. Saat akan menginput pada SPSS nanti, kita akan mengikuti kode ini untuk dibuat di aplikasi SPSS. Langsung saja kita akan pindah ke aplikasi IBM SPSS Statistic Data Editor. Ini adalah tampilan awalnya. Disinilah kita akan memasukkan data yang ada pada Excel ini ke kolom-kolom kosong ini. Jadi nanti di sini akan terisi data nama, umur, jenis kelamin, tekanan darah, status merokok, dan pendidikan. Kita inputkan variabelnya pada variabel view. Di sini kita klik saja. Kita perbesar saja agar lebih mudah kita membuat variabelnya. Langsung saja kita buat. Caranya kita klik di bagian kolom paling awal, kita ketikkan nama. Untuk variabel nama, pada bagian tipe dari numerik diubah menjadi string. Lalu klik OK. Pada measure, kita tetap gunakan nominal. Lanjut variabel kedua, umur. Pada variabel ini, untuk tipe tetap numerik karena umur datanya adalah berupa angka. Namun desimalnya diubah menjadi 0. Karena data yang saya punya, umurnya tidak ada komanya. Lalu, klik OK. Pada measure, diubah dengan scale. Lanjut jenis kelamin. Di sini hanya ditulis dengan singkat CK saja, karena pada kolom ini tidak dapat memberikan spasi. Pada kolom tipe sama seperti umur tetap menggunakan numerik. Karena kode yang kita berikan itu dalam angka dan desimalnya jangan lupa di 0 kan? Lalu klik OK. Pada variabel ini, kita jelaskan lagi nama variabelnya pada label. Kita tuliskan dengan jelas di sini jenis kelamin. Pada kolom ini, kita sudah bisa menambahkan spasi pada nama variabel. Kita bergeser ke kolom value. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita isi sesuai dengan kode yang sudah kita buat di awal tadi. Kita tuliskan value 1. Dan labelnya laki-laki. Lalu kita klik add. Kita lanjutkan value kita isi 2 dengan label perempuan. Lalu kita klik add. Dan terakhir, klik OK. Pada variabel ini, di bagian measure kita gunakan nominal. Kemudian variabel tekanan darah. Di sini kita singkat saja, kita tuliskan T. Kita tetap gunakan numerik. Desimalnya kita nolkan. Lalu kita jelaskan nama variabel di kolom label ini. Tuliskan tekanan darah. Kita ke measure, kita gunakan scale. Ke variabel selanjutnya yaitu status merokok.
Kita buat saja merokok. Tetap gunakan numerik. Desimal juga di nol kan? Pada label bisa kita jelaskan sesuai di awal dengan menuliskan status merokok. Pada value diinputkan sesuai kode yang di awal tadi juga. Caranya sama seperti jenis kelamin. Bisa perhatikan pada video. Untuk measure di sini, kita gunakan nominal. Kita input variabel terakhir yaitu pendidikan. Kita tuliskan langsung pendidikan. Untuk tipe tetap numerik. Desimal juga kita nolkan saja. Pada value diinputkan. 1 untuk SMA, 2 untuk S1, dan 3 untuk D3. Pada measure kita gunakan ordinal. Nah, data variabel sudah kita input seperti ini. Dan sudah lengkap. Ada 6 variabel yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita ke data view. Nah, kita lihat di sini sudah ada variabel-variabel yang sudah kita input pada variabel view. Kita rapikan saja kolomnya. Nah, maka data ini akan kita isi sesuai dengan data Excel yang sudah saya buat di awal tadi. Kita ke Excel. Data ini yang akan kita input ke kolom pada SPSS tadi. Namun sebelum kita input, kita akan ubah saja variabel jenis kelamin, status merokok, dan pendidikan. Kita sesuaikan dengan kode ini. Langsung saja kita ubah. Nah, datanya sudah sesuai dengan pengkodean. Kita blok saja semuanya data ini. Lalu kita kopikan. Kita buka kembali SPS, letakkan pada kolom paling awal di bawah variabel nama. Dan kita klik kanan, lalu paste. Nah, datanya sudah muncul. Pada data jenis kelamin, merokok dan pendidikan di sini tertulis angka dari kode ya. Jika ingin melihat data jenis kelamin, merokok dan pendidikan dalam bentuk kata, kita bisa klik value label di toolbar atas. Nah, akan muncul seperti ini ya. Data ini sudah siap untuk dilakukan analisis. Baiklah, cukup sekian video praktek saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.